Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Novrian dari Prodi Teknik Informasi yang saat ini akan melakukan video rekaman tentang jawaban saya dalam UAS struktur data yang diampu oleh dosen Pak dosen Zaid Musyafa. Sebelumnya saya memohon maaf jika dalam jawaban saya nanti terdapat banyak tulisan yang kurang jelas, kurang rapi. Saya memohon maaf sebesar-besarnya, dan ada beberapa campuran warna tinta yang mungkin akan agak mengganggu nantinya. Yang pertama ada empat jurnal yang telah saya cari dan saya baca-baca mengenai penerapan dari algoritma Dijkstra, Astar, Greedy, dan BFF atau Best First Search. Ya, sudah saya sertakan link jurnal, tapi jurnalnya tidak bisa saya masukkan, mohon maaf sebesar-besarnya. Dalam setiap penerapan untuk mencari jarak tempuh tertentu dalam tiap-tiap algoritma memiliki hasil yang berbeda-beda, dan itu juga tergantung di mana diimplementasikannya algoritma tersebut. Dan dari hasil jurnal dan kesimpulan tiap-tiap jurnal, saya bisa simpulkan bahwa setiap algoritma memiliki keunggulan atau kelebihan dalam menentukan jarak tempuh yang optimal. Namun itu relatif terhadap kasus-kasus yang ditangani oleh tiap algoritma. Maksud saya kasus-kasus ini lebih ke di mana atau pada apa algoritma tersebut digunakan. Nah, karena setiap algoritma mempunyai cara yang berbeda dan harus diimplementasikan dengan atau pada kasus-kasus yang tepat. Pada soal nomor 3, ini sebenarnya ada tinta merah di atasnya ini, dan tinta hitam itu untuk data-data inputan yang belum atau sedang atau akan diarahkan ke urutannya. Saya memilih insertion sort nomor 3. Ada 15 data ya, 15 inputan. Ini merupakan arah atau terjadinya perubahan data. Ini sort 0 atau sort pertama, terjadi 1 kali pengulangan, dan ini tidak terjadi pengulangan. Pada dasarnya 3 dan 34, karena di 3 itu paling kecil dan ketemu 34 yang lebih besar. Lalu sort keduanya juga atau sort ketiganya, ini 3, 34 sama 34 ini tinta merah ya. Dan di setiap di tiap sort selanjutnya itu akan saya tandai data-data tersebut dengan tinta merah sebagai penanda aja, karena ini tulis tangan. Nah, kita lihat ke sort 4 karena terjadi banyak pengulangan di sini. 3, 34, 44, 45, dan 50. Ada 5 data yang sudah diurutkan pada sort ke-4 atau ke-5. Lalu kita akan memindahkan data ke-20 ke
urutan yang paling kecil, yaitu sebelum 34 ya, sebelum 34. Bisa dilihat di sini terjadi perubahan posisi 50 ke depan 20, dan di sini juga 45 dan 50 di depan 20, hingga sampai di posisi terkecilnya adalah 3. 20 ketemu 3 karena 20 tidak ada yang lebih besar lagi di bawah 20, maka 20 stop di sana. Nah, begitu juga terjadi seterusnya pada short kelima, short keenam, hingga panjangnya hingga short 13. Ini terakhir itu memindahkan 22 ya. Data 22 dipindahkan ke 22 lagi itu, temannya itu di dekat 22. Terjadi 5 kali perulangan di sini. Nah, dua-duanya sudah mencapai di posisinya. Dua-dua. Di sini dari urutan terkecil hingga terbesar 3, 4, 6, 7, 11, 14, 17, 20, 22, 22 lagi, 28, 34, 34, 45, dan 50. Itu untuk jawaban nomor 3. Serta nomor 4 merupakan binary search tree ya. Ini adalah bentuk awal dari semua inputan yang telah diinput menjadi binary search tree atau BST. Selanjutnya akan saya sebutkan BST. Pada nomor 4A kita disuruh untuk kita lihat dulu. Disuruh untuk hapus data 22. Kita lihat bentuk awalnya seperti ini. Ada 22 di sini, ada 22-nya. Lalu ketika dia hapus, data 22-nya yang di bawah 22 itu juga hilang karena dihapus. Lalu 4B kita disuruh untuk mencari data 17. Bisa dilihat di sini ada garis dash. Ini sebenarnya tinta warna merah ini. Dash, dan di sini dilihatkan arah atau alur bagaimana BST mencari data 17. Ini data 17. Lalu 4C kita disuruh untuk mencari data 28. Sama seperti 17, kita dari 34 mengarah ke kiri ke 20 dan ke kanan, dimana ada data 28. Untuk 4D kita disuruh untuk menambahkan data 80 akan lari ke kanan karena di 80 datanya lebih besar dari 34 yang merupakan akar dari BST. Nah, kita bisa lihat 34. Mengapa di bawah 50? Karena 80 itu lebih besar dari 50. Jika dia lebih kecil, dia akan lari, dia akan tersisip di data di bawah, di sebelah kiri. Nah, nanti ini lagi dibandingkan lagi datanya. Kalau misalnya lebih kecil dari 50, pindah ke sebelah kiri. Jika lebih besar, dia akan ke kanan 45, atau lebih kecil dari 45 dia akan ke kiri. Gitu. Dan terakhir nomor 5, pokok datanya itu ada 44, 23, 13, 33, 36, 33 lagi, 8, 15, 39, 31. Dan pada soal kita disuruh untuk
mengisi data pertama dengan tanggal lahir kita dan data terakhir dengan bulan lahir kita. Jadi ada 12 data di sini ya kawan-kawan. 14, 44, 23, 13, 33, 36, 33, 8, 15, 39, 31 dan 8. Di sini di sort awal tidak terjadi perubahan. Karena data yang selanjutnya tidak lebih kecil dari 14, maka tidak terjadi perubahan. Nah, di sort ke-6 bisa kita lihat banyak terjadi perulangan atau iterasi, karena angka selanjutnya itu yang harus diubah, yang harus diurutkan itu adalah 8. Karena 8 pada di semua data di sini adalah yang paling kecil, maka 8 harus setelah 13. Ya, harus sebelum 13. Jadi 6 iterasi di sini kawan-kawan. Bisa kita lihat, dan akhirnya 8 ada di awal data sort. Di sini juga bisa kita lihat. Dan di akhirnya kita bisa lihat di sort ke-10 terjadi 10 iterasi atau 10 perulangan, yang mana data akhirnya adalah 8 yang harusnya berada di awal juga, karena 8 ada 2 ya kawan-kawan. Di sini itu makanya karena saya memilih insertion sort lebih cepat dibandingkan pengurutan yang dua pengurutan yang telah kita pelajari sebelumnya, yaitu bubble sort dan satu lagi merge sort kalau nggak salah. Di sini kita akan mendapatkan hasil dari data terkecil hingga urutan yang terbesar, yaitu 44. Sekian dari saya, Novrian dari Prodi TI. Jika ada salah atau beberapa kata yang putus-putus atau agak pembawaannya kurang menyenangkan, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.